Spoiler Tales of Herding Gods episode 73. Disclaimer. Cerita di novel tidak 100% sama dengan versi adaptasi Donghua-nya. Balik lagi bareng gue Lidong. Mari kita bahas. Cerita berlanjut, Fan Yunxiao menemui Qinmu dan menceritakan kronologi kapalnya yang meledak. Ia kemudian meminta Qinmu untuk membuatkannya kapal besi baru. Singkat cerita, kapal itu dibuat dengan bantuan dua kepala aula sekte iblis surgawi, yaitu Balai Kerajinan Alam dan Balai Pertukangan, beserta para murid mereka. Sebelumnya, Qinmu sudah memperingatkan Fan Yunxiao bahwa selama 10 hari proses pembuatan kapal berlangsung, ia tidak boleh masuk ataupun melihat prosesnya. Jika kau masuk, kau harus menanggung sendiri akibatnya. 5 hari berlalu, dentuman logam tak pernah berhenti. Fan Yunxiao datang berkali-kali, tetapi tidak berani masuk. Namun, 2 hari sebelum waktu yang ditentukan, ia tak bisa menahan diri. Mengintip sebentar tidak masalah. Saat hendak mendorong pintu, Fan Yunxiao dihadang oleh iblis Dutian. Fan Yunxiao berkata, "Ini aku, Fan Yunxiao." Semua orang menoleh ke arahnya, termasuk Qinmu. "Aku tidak melihat apa-apa," ucap Fan Yunxiao cepat. Qinmu mendekat dan berkata, "Sudah kubilang jangan masuk, ada 2 jalan. Kau tahu artinya." Tanpa ragu, Fan Yunxiao menjawab, "Aku bergabung. Mulai hari ini kita saudara." Hari pun berlalu. Di galangan kapal, Balai Kerajinan Alam dan Balai Pertukangan bekerja 10 hari tanpa henti. 5 kapal lahir dari api dan palu. 15 tungkupil rancangan Qinmu dipasang, dihubungkan ke binatang perunggu yang tertanam lambung kapal. Setiap kapal memanggul 3 tungkupil. 3 binatang perunggu dipasang, 2 di atas, 1 di dasar. Kepalanya dapat berputar ke segala arah, menyemburkan api seperti naga penjaga. 3 kapal besar, 2 kapal kecil. Yang kecil lengkap dengan kamar tamu, ruang kendali, palka tertata rapi. Atas perintah Qinmu, seluruh lambung dicat motif serat kayu. Dari jauh tampak seperti kapal terbang biasa, tapi taring besi disembunyikan. Fan Yunxiao mondar-mandir dengan mata menyala. "Tuan Sekte, yang mana milikku?" Qinmu menunjuk kapal kecil. Wajahnya langsung berubah. "Tak bisa yang besar?" "Kapal besar untuk perang. Lambat, boros batu obat. Kapal kecil cepat. Jika kau ingin tetap menjadi bandit api, pilih yang kecil." Fan Yunxiao terdiam sesaat. "Baik, yang kecil. Lalu satu lagi untuk siapa?" "Kendaraanku menjelang tahun baru." 3 kapal besar dilepas lebih dulu setelah murid sekte iblis surgawi berganti pakaian. Kapal kecil Fan Yunxiao didorong ke rel kayu. "Aula bandit bagian dari sekte," ujar Qinmu tenang. "Rampas harta, jangan ambil nyawa. Jangan nodai perempuan." Fan Yunxiao tertawa keras. "Perampok pun punya aturan." Salju telah berhenti, udara membeku. "Nyalakan tungku, lepas landas. Mulai hari ini, kapal bajak laut Cloud Chasing." Api meraung. Lambung besi terangkat, menembus udara dingin. Qinmu memandangi mereka hingga menghilang. Di ibu kota, Qinmu mengeluarkan dekrit. "Bantu Kaisar, simpan awan, selamatkan rakyat selatan, tanam ulang, jaga ketertiban. Dunia takkan tetap damai." Penjaga Kirining Daochi bertanya, "Identitas apa yang kita pakai?" "Dengan nama kalian sendiri. Jika diberi gelar, terima. Kita bagian dari negeri ini." Qinmu mengangkat kepala, menatap awan hitam. "Salju ini bisa menghancurkan negara. Namun masih ada yang sibuk memikirkan mana iblis, mana ortodoks. Tak seorang pun berpikir membantu rakyat." Ia tersenyum tanpa senyum. "Mereka terlalu lama di puncak." Penjaga kanan berkata tegas, "Kultus kita berdiri hingga kini bukan tanpa alasan. Di dermaga, Hulinger, Naga Cilin, dan Raja Iblis Dutian menunggu." "Kita beli barang tahun baru dulu," kata Qinmu ringan. "Kota perbatasan naga mungkin sepi." Raja Iblis Dutian mendengus. "Awan ini, metode dewa. Jika tubuh asliku turun, aku bisa memusnahkan rasmu. Namun ini hanya pukulan ringan." "Peringatan?" Qinmu terdiam. "Ya, dewa yang melakukannya masih bersikap lembut." Qinmu mengepalkan tangan. "Jika para dewa dan iblis tidak mati, masalah takkan pernah berakhir." Di ibu kota Giok kecil, guru kekaisaran Yankang dan istrinya telah tinggal lebih dari 10 hari di kota langit itu. Ibu kota Giok kecil bagaikan negeri dongeng. Gunung melayang, istana berdiri di atas awan. Cahaya Giok memantul seperti mimpi yang tak tersentuh dunia fana. Seorang lelaki tua berjubah mendekat sambil tersenyum. "Pria Gunung Qingyao, apakah guru kekaisaran sudah terbiasa tinggal di sini?" "Ibu kota Giok kecil memang sesuai namanya," jawab guru kekaisaran Yankang tenang.
Tempat ini membuat orang enggan kembali. Namun ambisiku berada di dunia fana. Cepat atau lambat, aku harus pergi. Pria Gunung Cingyu tertawa kecil. Tidak perlu tergesa. Aku belum menjelaskan asal-usul tempat ini. Mereka berjalan menuju jembatan pelangi dari giok 7 warna. Dari tengah jembatan, pegunungan tersusun seperti formasi alam. Istana tampak bagai kediaman para dewa. Asal ibu kota giok kecil lebih tua dari dugaanmu. Sejarahnya kembali ke era Kaisar Pendiri. Kerajaan mana itu? Kerajaan Kaisar Pendiri kini disebut reruntuhan besar. Tubuh guru kekaisaran sedikit menegang. Dalam Taoisme, kami menyebutnya era Kaisar Pendiri. Kaum Buddha menyebutnya era kosong. Saat itu, reruntuhan besar mencapai puncaknya hingga datang kesengsaraan Kai Huang yang memusnahkan segalanya. Setiap zaman memiliki kesengsaraannya. Kini kami menyebut masa ini era Yankang. Istri guru kekaisaran menatap tajam. Jika Yankang runtuh, apakah akan kalian sebut bencana Yankang? Benar, sejarah harus dicatat. Ia menunjuk Gunung Giok di kejauhan, tempat sebuah istana sedang dibangun. Itu akan menyimpan catatan era Yankang. Kalian sebenarnya apa? Tanya sang istri. Baik atau jahat? Mengapa membawa kami ke sini? Kami hanya mengamati dan mencatat. Kami menyebut diri dewa abadi, tetapi kami bukan dewa. Kami tidak ikut campur. Apa beda immortal dan dewa? Immortal masih manusia, dewa bukan. Pria Gunung Cingyu menatap guru besar. Saat kau berdiri di jembatan ilahi, apa yang kau lihat? Guru besar terdiam. Setiap jembatan ilahi rusak. Tak satu pun mencapai seberang. Karena itu manusia tak bisa menjadi dewa. Kami pun sama. Alam kami terputus. Apakah ada cara menyambungnya kembali? Ada catatannya. Namun kami pun tak mampu melakukannya. Karena tak bisa menjadi dewa, kami memilih menjadi dewa abadi. Menunggu waktu habis dalam kedamaian. Mereka memasuki istana sunyi. Melewati koridor panjang hingga tiba di perpustakaan terdalam. Pada masa Kaisar Pendiri, lanjutnya, pernah ada yang menyambung kembali jembatan ilahi. Mereka membangun dinasti ilahi yang gemilang, lalu musnah, tempatnya reruntuhan besar. Jadi mereka benar-benar menjadi dewa? Jumlahnya kini sangat sedikit. Mereka disebut orang-orang terlantar para dewa. Orang terlantar di reruntuhan besar? Bukan, yang diwaspadai Pramal Yankang bukan mereka, melainkan sisa keturunan di kota Wuyu. Jembatan ilahi mereka utuh. Pintu perpustakaan terbuka. Rak-rak dipenuhi gulungan kuno, catatan era Kaisar Pendiri dan kesengsaraan Kai Huang. Jika kau terus di jalanmu, ucap pria Gunung Cingyu pelan, apa yang terjadi pada Kaisar Pendiri bisa terulang pada Yankang. Guru besar membalas hormat. Pertapa Zen mati di tanganku. Mengapa kau tetap mengundangku? Begitu ia turun gunung, ia bukan lagi bagian dari kami. Hidup dan matinya tak terkait ibu kota giok kecil. Kami hanya mencatat. Ia melangkah pergi. Seorang santo muncul setiap 500 tahun. Kami ingin melihat apakah santo era ini mampu melampaui yang terdahulu. Keheningan menyelimuti perpustakaan. Istri guru besar berbisik. Mereka mungkin keturunan kerajaan Kaisar Pendiri. Itu mungkin. Guru besar Kekaisaran Yankang duduk dan mengambil sebuah gulungan. Mereka tidak memiliki niat jahat, tidak perlu menebak pikiran mereka. Saya ingin melihat sejarah Kaisar Pendiri. Masa lalu berfungsi sebagai cermin bagi masa kini. Kapal harta karun Kinmu berlabuh di Fenzhou. Qinmu membawa Hulinger turun ke darat, membeli perbekalan tahun baru, dan mengisi kabin. Kota itu tampak damai di permukaan. Sebagian negeri telah kembali tersentuh matahari. Es dan salju mulai mencair, namun justru hawa dingin semakin menggigit tulang. Fenzhou terkenal dengan araknya yang membakar tenggorokan. Penduduk meminumnya demi melawan dingin, tetapi musim ini terlalu kejam. Banyak warga desa tetap naik gunung menebang kayu demi bertahan hidup. Harga barang melonjak tajam. Qinmu tak terlalu memedulikannya, namun Hulinger menghitung dengan cermat. Tuan muda, harga-harga sudah berlipat ganda. Qinmu terdiam. Lebih cepat dari dugaanku. Menstabilkan harga adalah urusan Menteri Pendapatan. Selama awan gelap tersingkir dan istana menyalurkan bantuan, utara takkan runtuh. Aku hanya khawatir ada yang sengaja menabur kekacauan. Perbekalan di Fenzhou tak mencukupi. Kapal kembali berlayar dan berhenti di Liezhou. Di sana, harga lebih gila lagi.
Para pedagang menimbun barang, menunggu kesempatan emas untuk meraup keuntungan. 2 atau 3 hari kemudian, kapal tiba di Jingzhou, 10.000 mil dari reruntuhan besar. Langit dipenuhi awan gelap yang berlubang-lubang, seperti kertas putih tercabik, membiarkan sinar matahari jatuh di beberapa titik saja. Daerah itu terpencil dan mulai kacau. Bandit berkeliaran, rumah orang kaya dijarah. Di tepi jalan, orang-orang miskin membeku di dekat api unggun yang telah padam. Pengungsi berjalan ke selatan melintasi sungai beku, menyeret keluarga mereka dalam diam. Tak ada keluhan, tak ada tangisan, hanya langkah berat di atas es. Kadang seseorang berhenti, berjongkok demi menghangatkan diri, lalu tak pernah bangkit lagi. Qinmu melihat kelompok pengungsi yang dibimbing para murid sekte iblis surgawi. Ia menghentikan kapal di atas es dan memperingatkan mereka. Jangan pergi lebih jauh, semua tempat membeku. Seorang murid menyingkap topengnya. Wajahnya merah membeku. Jika mereka berhenti, harapan mereka mati. Jika terus berjalan, mungkin masih ada kehangatan di depan. Qinmu terdiam. Ia menurunkan sebagian perbekalan penghangat dari kapal dan menyerahkannya. Di musim seperti ini, iblis dan monster juga berburu. Hati-hati. Kapal kembali melesat menuju reruntuhan besar. Semakin ke barat, semakin dingin. Lambung kapal diselimuti es tebal, kecepatannya menurun drastis. Setiap beberapa ribu mil, mereka harus berhenti untuk mencairkan lapisan beku. Batu obat terkuras cepat. Hulinger berjaga di dekat tungku alkimia, terus memasukkan batu obat. Qinmu mengendalikan arah kapal, mengubah ki vitalnya menjadi ki burung merah. Api menyala di sekeliling tubuhnya agar tak membeku. Korban beku di tepi jalan semakin banyak. Awan gelap makin tebal. Daerah tanpa matahari membeku sepenuhnya. Bencana ini jauh lebih besar dari perkiraan. Tiba-tiba api meledak di langit. Seekor ular raksasa keluar dari awan, menyemburkan api, mengusir dingin di sekitarnya. Energi iblisnya bergolak liar. Jantung Qinmu bergetar. Ia segera menaikkan kapal ke dalam awan. Di atas kepala ular itu berdiri Long Jiaonan. Aku melihat kapal bocah itu. Kemana perginya? Saudari Qiu, lepaskan seranggamu. Awan dipenuhi kawanan serangga emas. Seorang wanita berdiri di tengahnya, menunjuk ke segala arah. Satu serangga emas terbang lurus ke kapal. Qinmu mengangkat jari pedangnya. Duar! Serangga itu tak mati. Ia membesar, mengaum, dan menerkam. Ki vital mengalir ke kantung Taoti. Pedang pelindung muda melesat keluar, membelah serangga itu menjadi 2. Suara tawa menggema. Jadi pemimpin sekte iblis ada di sini. Awan di belakang berubah merah. Linger, buka 3 tungku. Ledakan api menyapu buritan kapal. Kapal berguncang hebat. Binatang-binatang perunggu di bawah lambung menyemburkan api penuh daya. Dalam beberapa napas, kapal menembus awan dan melonjak ke langit. Angin dingin menghantam seperti bila tak kasat mata. Wajah Qinmu membeku, dentuman keras. Kapal melampaui kecepatan suara. Hulinger mematikan tungku. Batu obat hampir habis. Di belakang mereka, ular raksasa dan kawanan serangga masih mengejar, namun jaraknya makin tertinggal. Qinmu memasuki kabin. Keranjang batu obat hampir kosong, tersisa 1,5. Jika tungku menyala penuh, kita mungkin takkan sampai, gumam Hulinger. Tiba-tiba kapal bergetar hebat. Qinmu membuka pintu, belasan pedang terbang menghujani kabin. Di udara, sebuah butiran pedang berputar. Ratusan pedang yang tertancap terlepas dan kembali padanya. Bentuk pedang pembelah. Pedang pelindung muda turun membelah. Butiran pedang meledak, serpihan berjatuhan dari langit. Pedang yang bagus. Seorang cendekiawan muda berlari di atas awan. Ribuan kaki jauhnya, kecepatannya mencengangkan. Identitasmu telah terbongkar, banyak yang menunggumu di depan. Pedang pelindung muda melesat. Cendekiawan itu menangkis dengan lengan bajunya, robek oleh cahaya pedang. Ia menjentikan jari, burung pipit api bermunculan. Bentuk pedang berliku menghancurkan semuanya. Dalam sekejap, jubah sang cendekiawan tercabik habis, tubuhnya telanjang di udara. Ia mundur cepat, Qinmu menarik pedang kembali ke sarungnya, yang berubah menjadi naga ikan, menelan bilahnya. Tiba-tiba cahaya keemasan menyilaukan turun dari langit. Lantunan doa menggema. Sosok Buddha emas turun membawa cahaya yang membakar cakrawala. Pedang pelindung muda berubah menjadi bentuk pedang pengebor, menembus ke atas. Vajratak terkalahkan.
Tekanan luar biasa menghantam. Gerakan pedang melambat. Tulang Chinmu berderak. Kapal harta karun tertekan turun ke dalam awan. Kayunya mengerang di bawah kekuatan ilahi yang menyesakan langit. Biksu itu memang seorang guru. Chinmu mendengus dingin. Tubuhnya bergetar hebat, ki vital melonjak liar. Dalam sekejap ia menjelma menjadi Dewa Mars. Kepala lembu, tubuh manusia, 2 naga melingkar di bawah kakinya. Seni 3 ramuan tubuh hegemon berputar selaras dengan seni sejati api Mars. Ci asalnya membumbung tinggi, menahan tekanan dahsyat dari langit. Lubang ketiga di alisnya terbuka lebar. Sinar api melesat menembus udara. Dentuman berat mengguncang cakrawala. Matahari raksasa di belakang kepala Buddha tertembus cahaya itu, retak lalu hancur berkeping-keping. Sosok Buddha lenyap, berubah kembali menjadi seorang biksu muda. Tekanan yang menindih Chinmu runtuh seketika. Api berkobar di sekelilingnya, mengalir seperti sungai menyapu lambung kapal dan melelehkan lapisan es. Kapal harta karun menukik ke dalam awan, kecepatannya melonjak tajam. Di udara, biksu muda bertubuh tinggi berdiri dengan tongkat 9 cincin di tangan. Ia hanya bertumpu pada satu kaki. Kaki lainnya hancur, darah menetes deras. Ia baru saja mengerahkan jurus Vajra tak terkalahkan untuk menahan langsung jurus pedang Bor Chinmu. Namun Vajra runtuh. Kaki yang menahan serangan itu remuk, patung Buddha yang diwujudkan tekniknya dihancurkan oleh wujud Dewa Mars. Jurusnya dipaksa buyar, dan ia tersisa di langit, terluka dan terdiam. Oke guys, segitu aja untuk spoilernya. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Bye-bye!